Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Kompas TV dan para pencinta Bincang Dai yang selalu setia menyaksikan program Bincang Dai, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam melakukan ibadah-ibadah, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini saya masih bersama ibu-ibu majelis taklim yang selalu setia menemani saya dalam program Bincang Dai. Namun sebelum kita masuk dalam materi pembahasan kita di pagi hari ini, terlebih dahulu saya mempersilahkan kepada perwakilan dari majelis taklim untuk memperkenalkan diri sekaligus membacakan salawat agar lebih berberkahnya acara kita di pagi hari ini. Kepada Bunda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Hairunisa Kampung Baru dan Majelis Taklim Sabilillah Padang Sesere, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dalam acara Bincang Dai bersama dengan Kompas TV dengan Ustaz Abdurrahman MS HI. Untuk mengawali kegiatan ini, kami dengan salawat. Salatun bisalamil mubin linuqati ta'ini ya gharami. Salatun bisalamil mubin linuqati ta'ini ya gharami. Ayyaman ja'ala haqqan nadiri muhisan musbilan subul ar-rasyadi. Ayyaman ja'ala haqqan nadiri muhisan musbilan subul ar-rasyadi. Salat
bisalamil mubin linuqati ta'ini ya gharami salatu bisalamil mubin linuqati ta'ini ya gharami Allah Allah ya Allah ya Allah 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 ya Allah ya Allah Rasulullah ya dawil jabini wa ya man ja'a bil haqqil mubin Rasulullah ya dawil jabini wa ya man ja'a bil haqqil mubin Salatu bisalamil mubin linuqati ta'ini ya gharami salatun bisalamil mubin linuqati ta'ini ya gharami salatu lam tasal tutla alaika qabitar nazimi turda ilaika salatu lam tasal tutla alaika qabitar nazimi turda ilaika salatu bisalamil mubin linuqati ta'ini ya gharami salatun bisalamil mubin linuqati ta'ini ya gharami Alhamdulillah, itulah tadi lantunan salawat yang dilantunkan oleh Ibu Majelis Taklim. Semoga lantunan salawat yang dilantunkan tadi kelak akan memberikan kita syafaat kelak di yaumil akhir, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu berada dalam barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta Bincang Dai yang selalu setia menyaksikan program Bincang Dai, jangan lupa untuk selalu memberikan saran dan komentar-komentar positif kepada program kami agar kami terus bisa berlanjut dalam memberikan nilai-nilai manfaat kepada seluruh umat manusia. Baik para pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tema terkait pentingnya sebuah akidah, karena akidah adalah sebagai fondasi dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah," kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara kafah, secara utuh, secara menyeluruh, secara totalitas. Jangan kita masuk ke dalam Islam kalau hanya setengah-setengah. Artinya apa? Di dalam Islam begitu penting yang namanya akidah, karena akidah adalah salah satu hal yang paling penting di dalam setiap pelaksanaan ibadah.
banyak orang yang rusak ibadahnya, yang rusak sholatnya, yang rusak puasanya karena bermasalah di akidah. Kurang lebih 13 tahun lamanya Rasul berjuang. Kurang lebih 13 tahun lamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang di Mekah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk sebuah keimanan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau kita sudah menanamkan komitmen, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah menanamkan komitmen dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka jangan pernah sekali-kali menyandarkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pencemburu. Bukti cemburunya Allah Subhanahu wa ta'ala, buktinya di mana? Tapi kenapa saya katakan Allah itu Maha Pencemburu? Karena dosa yang paling besar dan dosa yang paling pertama serta dosa yang susah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa kesyirikan dan kemusyrikan. Maka jangan lalu pernah sekali-kali menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang baik mi ibadah solat tak, terkadang baik mi puasa tak, namun terkadang kita sering menyandarkan sesuatu itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, masih sering kita terkadang melakukan hal-hal yang bersifat kesyirikan dan kemusyrikan. Terkadang menyembah ki pohon, menyembah ki kuburan, padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kita melakukan hal-hal seperti itu. Maka sekali lagi kita tanamkan keimanan ini sekuat-kuat mungkin, karena jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadap kelakuan-kelakuan kesyirikan dan kemusyrikan yang kita lakukan. Bayangkan 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang di Mekah, menanamkan akidah, berjuang berdarah-darah, dilempari batu, dicaci, dimaki, hanya dengan satu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita hidup karena la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan kelak kita nanti akan diwafatkan dengan menutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka tentu ini menjadi bahan renungan bagi kita, karena kurang lebih alhamdulillah sudah kurang lebih 18 hari lamanya kita menjalankan ibadah puasa, dan sisanya insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita sehingga kita bisa selesaikan ibadah-ibadah puasa di bulan Ramadan ini, sehingga kelak kita sampai pada hari kemenangan dan kita dikembalikan dalam keadaan fitrah. Sungguh sayangnya ketika ibadah yang kita lakukan, ibadah sholat yang kita lakukan, ibadah puasa yang kita lakukan harus hancur dan rusak hanya karena nilai kesyirikan dan kemusyrikan. Allahu Akbar. Maka ini tentu akan menjadi bahan renungan bagi kita, menjadi bahan evaluasi setidaknya ketika ada kegiatan yang bersifat kesyirikan atau kemusyrikan, seusaha mungkin jangan sampai kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta bincang dai yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.